Oke, silakan ada yang tanya Pak Iwan Dika, Korcam Tubaba Lampung. Silakan Pak. Ya Bung Ji, terima kasih waktunya Bung Ji. Saya menanggapi dari ICC ini, terutama di aplikasi SAP, ya saya anggap ini adalah peluang yang sangat luar biasa untuk kaum milenial. Menurut saya ini adalah aplikasi sawah digital yang mana bisa dikonsumsi oleh para anak-anak milenial. Ini membuat para generasi ini menjadi kaya raya, Bung Ji. Iya, betul. Jadi itu memang langkah kedepannya memang seperti itu Pak. Jadi kalau kita sudah membangun komunitas besar ya, komunitas konsultan kita sudah merata di mana-mana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, kalau bisa terkoneksi dari seluruh UMKM, menengah, kecil, dan besar. Itu masuk dalam satu ranah aplikasi Pak. Itu sudah kami rancang ke sana. Siap Bung Ji. Jadi pengalaman saya selama 20 tahun lebih ya membidangi masalah narasumber, ICC dan segala macam, banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat di masyarakat, terutama pengusaha. Banyak sekali masyarakat kita terbelenggu, nggak bisa usaha karena mereka nggak punya modal. Alasan mereka itu, alasan klasik dan basi menurut saya. Padahal banyak cara untuk menghasilkan uang tanpa modal. Itu nggak Pak Iwan? Betul-betul itu Bung Ji. Yang membedakan apa? Yang membedakan isi kepalanya Pak. Karena isi kepalanya belum dicuci, masih kotor kepalanya itu. Mindsetnya salah. Yang ngasih ilmunya itu bukan seorang pengusaha. Ngasih ilmunya apa? Kalau kamu nggak sekolah nanti nilai kamu jelek. Kalau nilai kamu jelek, kamu susah cari kerja. Sekolah yang rajin, supaya kamu nanti diterima kerja, kerjaan kamu enak. Kalau kamu sekolahnya rajin, di sekolah pinter, nanti kamu dapat kerjaan enak. Kan gitu. Betul. Padahal kita kerja sama orang, gajinya dibatasi Pak Iwan. Kalau gajinya 5 juta ya cukup nggak cukup 5 juta. Tapi kalau jadi pengusaha ikan lele, sekalipun nggak sekolah, itu 5 juta kecil Pak. Betul Bung. Nah itu yang membedakan apa? Isi kepala nih Pak Iwan. Betul Bung. Nah, makanya disitulah pentingnya ICC hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencuci lagi kerak-kerak yang sudah kering. Kerak-keraknya sudah berkarat, itu dicuci dulu, dikuras habis. Nah, ibaratnya kayak kopi lah. Kopi itu kalau sudah kering itu ngerak di kalau kopi ya hitam-hitamnya sudah habis, itu nempel di gelas itu hitam-hitam tuh kayak kerak itu Pak. Gojor air itu nggak disikat tuh kopinya masih hitam itu. Iya benar. Fungsi ICC itu betul-betul bersentuhan dengan masyarakat. Memang offline Pak. Cuma disitulah kunci untuk mendulang suara menangnya di situ. Kegiatan yang langsung berhubungan dengan masalah dompet rakyat. Oke, siap Bung. Jadi teman-teman juga siap untuk kolaborasi, bahkan siap membuat MOU kerjasama dengan PCC yang kemarin kita gambarkan. Ya. Kiranya dari saya cukup Bung. Mungkin ada kawan-kawan yang lain. Yang lain dari Korda Tubaba, Pak Suganda, silakan. Apa yang didapat dari pertemuan ini, Pak? Kira-kira ada tambahan atau apa? Tambah mengerti apa? Ya, dari Korda Tubaba, terima kasih. Tambahan, memang kita di satu sisi ini lebih cenderung kita ke ICC dalam artian untuk entrepreneur coaching kliniknya ini memang diperdalam malam ini ya. Sekali lagi ke depannya ini akan ada semacam sebuah satu fokus kolaborasi di mana bedanya ICC yang kita bangun ini dengan apa yang ada di luar sana memang beda. Artinya memang pada akhirnya nanti ICC ada dikomandani oleh seorang bupati, wali kota, dan gubernur. Artinya secara struktural, secara vertikal, dan secara pembiayaan itu pasti dengan adanya kita juga ada di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa betul dengan ada ICC ini tidak sekedar bahwa hanya tampilan saja, tapi juga akan memberikan sebuah income yang luar biasa bagi tadi disebutkan bagi masyarakat, bagi pengusaha maupun bagi kaum milenial yang pada akhirnya itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pendapatan atau dompetnya mereka ke depannya lebih baik. Dan yang terakhir
tambahan dari kami dari Tubaba bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dika, memang kita sudah bicarakan bagaimana untuk membangun sebuah keekonomian yang di Tubaba, apa saja yang bisa diangkat, apa saja yang bisa dimunculkan, ini terus kami godok, dan sembari kita juga mencari kandidat-kandidat untuk ICC dan Arcan untuk manajerial di Tubaba. Itu kira-kira tambahan dari kami, Bung Di. Kemudian dari Korda lain masih ada yang hadir? Pak Haryono, silakan. Terima kasih, Bung. Jadi dari pertemuan ini yang terbaru yang saya dapatkan sebenarnya secara detail saya dapatkan penguatan tentang ICC, Bung. Yang selama ini beberapa saya ikut ditinjau belum disampaikan secara detail. Artinya di sini saya paham mengenai kriteria ya, kriteria untuk merekrutkan SCC, tugas dan tanggung jawabnya. Yang jelas SCC ini sebagai supporting unit lah untuk kegiatan tim pemenangan pilkada ini. Jadi mungkin yang perlu disampaikan lebih lanjut adalah proses untuk perekrutan SCC ini seperti persyaratannya itu kan untuk tim interviewnya pasti akan berbeda dengan Korda atau Korwil. Mungkin itu perlu disampaikan biar kita juga untuk menyampaikan siapa yang sebagai kandidat SCC. Pasti akan berbeda dari persyaratannya untuk tim interviewnya. Mungkin itu, Bung. Ya, betul sekali Pak Haryono. Ini yang ingin saya dapatkan sebenarnya sih. Saya tadi tidak ngomong sih, sengaja. Memang ICC ini orangnya agak beda. Jadi mempunyai kemampuan mengorganisasi, ada pasien yang datang, yang itu kita olah, itu tugas ICC. Nah, pasien itu datang caranya bagaimana? Ya kita dengan digital kampanye yang kita lakukan. Nah, mereka kita undang, hadir di ICC. Nah, mereka di ICC kita olah masyarakatnya dengan general check up. Nah, nanti dari general check up itu akan ketahuan ya sakitnya apa. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini dokternya juga sudah kita siapkan. Ya, dokter-dokter, tenaga-tenaga ahli, tadi Pak Iwan juga sudah tanya, betul. Dokternya memang dokter spesialisnya banyak, Pak Iwan. Jadi ada dokter umum, ada dokter spesialis juga. Cuma memang kelasnya beda-beda. Untuk kelas dokter spesialis nasional sama dokter spesialis daerah beda-beda nilainya, Pak Iwan ya, seperti itu. Oke, jadi betul sekali bahwa ICC ini adalah orang yang mampu buat event organizer lah, ya, event organizer, di mana dia mampu mengkondisikan acara-acara lah, seperti itu. Jadi tempat, susunan acara, persiapan acara, penutupan acara, dan segala macam. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan event-event lah seperti itu. Jadi nanti syarat yang utama di ICC, Pak Iwan, Korwil, nah itu adalah mereka yang sering membuat event-event di dalam kegiatan-kegiatan gitu loh Pak Iwan. Kalau mendatangkan pasiennya mah gampang, kita udah ada digitalnya Pak Iwan, ya, undang mereka, ya seperti itu. Jadi bisa digambar ya Pak Iwan sama Pak Suganda, berarti kriteria orangnya Pak Haryono juga, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengurusi kegiatan event lah seperti itu. Sederhana Pak. Gampang ya Pak Iwan ya. Nah kalau masalah dokternya segala macam, yang nyembuhin siapa, janganlah dipikir orang ICC ini yang suruh nyembuhin. Ya orang dia sakit dompetnya suruh nyembuhin. Awalnya saya berpikir gitu, Bung, makanya wah ini kalau sulit banget nih cari ICC. Ternyata begitu dibuka mudah ya. Ya, memang jurusnya nggak saya kupas semua Pak Iwan satu-satu. Pelan-pelan, jadi bertahap gitu. Jadi memang kalau dikasih semua takutnya mubazir nanti, nggak masuk. Muntah Kan nanti. ya, kenapa Pak Ganda? Jadi muntah. Iya muntah, dikit-dikit dulu. Bu Tina, ada pandangan? Silakan yang mau disampaikan. Mungkin lebih jelas atau lebih tambah butek atau tambah gimana? Takutnya tambah pusing gitu kan? Iya. Ya. Silakan. Baik Bung Ji, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini nggak bikin tambah pusing sih. Yang pasti lebih membuka pemahaman Bapak Ibu tentang ICC. Tadi gambaran umum yang besar-besar sudah disampaikan oleh Bung Ji semua, detailnya juga sudah ada.
Cuman sedikit tadi masalah pertanyaan dari Pak Korwil juga tadi nanya, kan ada bahasa bahwa berarti kalau ada dokter spesialis, ada dokter umum, berarti bertambah dong rekrutmen atau bertambah dong tenaga kita di dalam ICC ini. Betul begitu ya Pak Korwil ya? Ya, ya sudah pasti memang akan banyak lagi tenaga-tenaga yang terserap di dalam organisasi kita ini. Akan tetapi untuk para dokter spesialis maupun dokter umum ini, ibarat kata mungkin mereka tidak menjadi bagian struktur langsung di dalam ICC, begitu Pak Ketua. Mereka ya katakanlah mungkin karyawan lepas gitu kan. Ya, ya. Mungkin nanti bisa jadi akan dikontrak diperpanjang kontrak atau bagaimana, itu nanti wewenangnya ada langsung di Bungji gitu. Yang pasti untuk untuk pemula, untuk dokter spesialis ataupun dokter umum ini mereka hanya sebagai begitu kita ada acara, kita butuh dokternya spesialis apa, daerahnya, wilayahnya di mana. Nah, itu nanti akan kita sesuaikan, Pak Korwil ya. Sementara kalau di ICC sendiri strukturnya tetap dia sudah bagus seperti yang disampaikan Bung Ji. Nah, akan tetapi memang pada saat penyelenggaraan acara ataupun pelaksanaan event, itu sudah pasti akan banyak sekali menyerap tenaga-tenaga, baik itu ahli maupun yang memang hanya seperti officer ataupun hanya seperti bagian bersih-bersih. Ya namanya kita buat acara ya Pak Korwil ya, dan Bapak Ibu Korda. Karena memang pada saat nanti kita menyelenggarakan acara sudah pasti. Nah, para ICC ini terutama di daerah masing-masing, mereka juga harus menentukan panitianya siapa, gitu kan? Panitia dalam arti kita nih mau acara, nanti yang MC siapa, bagian konsumsi siapa, ya kan? Yang bagian notulensi dan lain-lain administrasi siapa. Nah, gitu. Dan kemudian pada kegiatan event ini juga kita berpeluang untuk melakukan kerjasama atau menggait para sponsor. Gitu. Jadi sponsor ini juga ya berjenjang juga ya Pak Korwil ya. Boleh ada yang di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, bahkan lebih baik lagi kalau di tingkat nasional, karena kalau di tingkat nasional ini ya sudah pasti produknya itu memang sudah produk nasional ya Pak ya. Dan itu juga melupakan salah satu hal yang penting di sini. Ya kan, untuk bisa lebih manage budget kita dan untuk lebih meningkatkan daya tarik lah daripada pengusaha-pengusaha tadi. Oh ini ICC dari Bung Ji and Partner atau misalnya ICC dari kandidat A gitu kan. Waduh luar biasa banget nih gitu kan. Ada eventnya, kemudian sponsornya tingkat nasional gitu kan. Ya gitu kira-kira gambarannya. Kemudian terkait pembiayaan. Nah, pembiayaan tadi sudah disampaikan oleh Bung Ji bahwa itu semua diakomodir oleh Bung Ji and Partner. Artinya kalau pembiayaan ICC ini nggak perlu pusing lagi. Tinggal yang penting dia merencanakan, memastikan lokasinya sudah di sini. Pesertanya sekian orang. Ini acara dari jam berapa sampai jam berapa. Butuh konsumsi, butuh ice breakingnya berapa kali, snacknya berapa kali, nasinya berapa kali. Nah di sini juga kan membuka peluang-peluang usaha, ya kan, peluang-peluang usaha berapa saya belum kebayang begitu banyaknya ya pengusaha-pengusaha maupun itu masyarakat umum, pengusaha ataupun non pengusaha yang akan ikut bergabung di ICC ini. Karena kenapa? Di sini poin penting kita kan yang akan kita sentuh adalah yang dompetnya sakit. Dompetnya sakit ini belum tentu tidak semua pengusaha pasti dong kan. Pasti masyarakat umum juga ada. Jadi di situ kan melibatkan banyak orang. Gitu. Nah, kira-kira
begitu saja sih sedikit gambaran tambahan dari saya. Mungkin nanti untuk hal yang lain-lain terkait rekrutmen juga apa namanya syarat-syarat nanti insya Allah akan kami sampaikan juga pada kesempatan di waktu kesempatan yang akan datang gitu. Baik Bung Ji, dari saya itu saja. Terima kasih. Kalau ada bupati yang kita usung bagaimana, Bu? Kalau bupati yang kita usung, ICC-nya itu sampai tingkat kecamatan, Pak Iwan. Ya. Gubernur yang kita usung, tanggung jawab gubernur itu mengkondisikan ICC sampai tingkat kabupaten. Berapa kabupaten kita? 15 kabupaten ya. 15 Ya, 15 kabupaten. Berarti dia harus mendirikan 15 ICC. ICC. 15 ICC gubernur itu. Tapi kalau misalkan bupati, dia harus mendirikan ICC di setiap kecamatan, gitu loh Pak Iwan. Itu bedanya. Nah, untuk tempatnya gimana acara ICC-nya? Pak Iwan gak usah bingung untuk tempatnya. Yang ngurusin bupatinya, gubernurnya Pak Iwan. Karena tempat mereka di dalam kontrak MOU dengan saya, itu tempat sudah mereka ngatur. Seperti itu. Jadi sudah kita tuangkan di dalam kontrak kita. Jadi misalkan kita memenangkan bupati, kalau Lampung Tengah ada berapa? 28 kecamatan kan? Nanti ada 28 ICC di situ. Membina setiap kecamatan. Jadi ekonomi setiap kecamatan hidup. Nanti kecamatan itu akan mengkondisikan setiap kelurahannya gitu loh. Nah yang menarik di sini ICC itu yang mendirikan adalah bupatinya. Jadi kita terlibat langsung dengan bupati. Jadi kita punya organisasi ICC ini tidak berdiri sendiri. Tapi di bawah naungan kepala daerah gitu. Itu Bu Murtina, Pak Iwan yang perlu. Cukup dari saya itu saja. Mungkin saya kembalikan Pak Iwan. Baik, terima kasih Bung C atas pemaparannya, penjelasannya, pencerahannya. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dalam rangka menjalankan progres-progres ke depan agar lebih cepat dan lebih sat-set, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan fungsi dan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bukan hanya sampai pada tahap belajar bareng, tapi sampai sukses barengnya nanti bersama-sama juga. Amin. Saya rasa ini Pak Bung C dan para Korda yang hadir pada malam hari ini, insya Allah besok dan seterusnya kami akan lebih lagi intensitas untuk mensukseskan pola-pola kerja kita ini, tentunya dengan harapan agar semua yang berjalan pada kegiatan ini akan sukses di endingnya nanti atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa ini Bung Ci, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Korda, Bu Korda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ada salah kata, tutur kata saya kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mungkin saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.